Nomor 2, soal yang cukup bikin mules langsung digas di nomor 2. Saya kecilin dikit. Sebuah titik pada koordinat kartesius dikatakan pas jika titik beratnya berada pada titik letis. Titik letis itu titik yang absis dan ordinatnya itu bilangan bulat ya. Yang diminta, tentukan nilai K terkecil sehingga jika dipilih K buah titik letis dengan syarat tidak ada 3 titik yang segaris, agar pasti terdapat 3 titik yang membentuk segitiga pas ya. Ini gara-gara pas banyak yang pas juga nih soal ini nih. Kita pakai kombinasi dengan nanti PHP ya, pigeonhole principle. Yang pertama saya tambahin satu slide dulu buat menentukan rumus dari segitiga atau titik berat sebuah segitiga. Kalau titik ini saya misalin koordinatnya A itu XA, YA, kemudian B koordinatnya itu XB, YB, kemudian titik C itu koordinatnya XC, YC. Kalau titik berat itu kan garis berat itu kan garis yang ditarik dari satu titik sudut ke tengah-tengah sisi di hadapan. Saya ganti warna. Oke. Oke, pertama kita cari dulu koordinat titik tengahnya. Kalau ini P, maka titik P itu koordinatnya adalah tengah-tengahnya B sama C ya. Nyari titik tengahnya nggak susah, tinggal XB tambah XC bagi 2. Ini YB tambah YC bagi 2. Nah, sekarang untuk titik beratnya. Kalau titik berat itu kan membagi garis berat dengan perbandingan ke titik sudutnya itu 2 bagian, ke sisi yang terdekat itu 1 bagian. Titik berat, saya namain aja titiknya T. Oke, buat ilustrasi. Saya perhatiin absisnya aja ya. Ini absisnya XA, ini absisnya namanya aja XT, ini absisnya XP. Maka perhatiin bahwa XT itu sama dengan XA ditambah, ini kan perbandingannya, kalau kita tarik garis ini kan perbandingannya 2 dibanding 3. Jadi ini XA ditambah panjang dari XA ke XP itu kan XP dikurang XA ya. Jarak dari saya pakai udah nggak apa-apa langsung aja ya. Panjang dari sini ke sini itu pasti XP dikurang XA. Nah, dari sini ke sini nih, ini kan cuma 2 bagian dari 3 bagian ya, perbandingannya 2 banding 3. Jadi XA, ini XT itu sama dengan SA ditambah 2/3, kecilan tempatnya. Ditambah 2/3 dari gini, XP dikurang XA. Atau sama dengan XA, karena ada per 3, XA-nya saya buat jadi 3/3 deh. Kan di sini ada per 3 ya. Jumlahin pecahan, penyebutnya disamain. Jadi ini 3XA dibagi 3 ditambah 2/3 dikali dengan XP dikurang XA. XP-nya kita substitusi dengan nilai yang tadi ini nih. Berarti kita ambil X-nya, absisnya. Jadi XP kita ganti dengan XB ditambah XC dibagi 2 dikurang XA. XA-nya kita bisa buat, biar langsung kecoret 2-nya ya. 2XA dibagi 2, gini ya. Jadi sama dengan bagian XA
Ini kan 2-nya kecoret. Jadi tinggal min 2XA. 3/3XA dikurang 2/3XA itu jadinya 1/3 XA. Untuk ini, XB tambah XC bagi 2 dikali 2/3, ini 2-nya kecoret. Jadi tinggal XB tambah XC bagi 3. Atau 1/3-nya kita keluarin semua, jadinya 1/3 XA ditambah XB ditambah XC. Gini. Nah, ntar dengan metode yang sama, maka bisa kita dapat YT itu akan sama dengan koordinat titik berat ya. Itu 1/3 dari YA tambah YB tambah YC. Ini XT-nya, ini YT-nya. Ini ya. Untuk berikutnya kalau soalnya isian singkat, atau apalagi PG, rumus ini bisa langsung dipakai. Kalau soal uraian, sebaiknya diturunkan dulu. Tapi kalau waktunya mepet dan kalian kepikiran menyelesaikan soal secara utuhnya, rumus ini bisa langsung dipakai aja. Tapi kalau nggak kepikiran, nggak apa-apa nurunin ini, lumayan buat tambah-nambah nilai ya. Pasti nambah nilainya. Baik, kita kembali ke sini. Nah, di sini dibilang suatu segitiga itu dikatakan pas jika titik beratnya terletak pada titik letis. Tadi titik beratnya, XT, titik T, kita misalnya titik beratnya itu T ya. Titik berat T, itu koordinatnya adalah XA ditambah XB ditambah XC dibagi 3, YA tambah YB tambah YC dibagi 3. Gini. Artinya, dia akan jadi titik pas, segitiga pas maksudnya. Syaratnya adalah jika 3 itu membagi XA tambah XB tambah XC, dan, kata hubungnya dan ya, harus memenuhi dua-duanya, harus hati-hati di situ. Dan 3 membagi jumlah dari ordinatnya. Gini. Nah, ditanya berapa minimal titik yang diperlukan agar pasti terbentuk segitiga pas. Kalau cuma dipilih 3 doang, itu kan bisa jadi yang udah pasti hampir pasti atau peluangnya lebih besar dia bukan titik letis ya. Oke, dengan prinsip sarang burung atau PHP, pigeonhole principle, kita cari dulu maksimal titik atau maksimal K yang kita pilih sehingga belum bisa dibuat suatu segitiga pas. Nah, ntar berikutnya begitu dipilih satu lagi, akan terbentuk segitiga pas. Oke, cara gimana? Tentunya ada banyak cara pembuktian. Kalau yang terpikir oleh saya dan Azam, kalau punya cara lain nanti boleh di-sharing. Itu kita kelompokkan titik-titik tersebut menjadi beberapa kelompok berdasarkan sisa dari absis ordinatnya jika dibagi 3. Jadi titik A, B, ini kita kelompokkan berdasarkan sisa A jika dibagi 3 dan sisa B jika dibagi 3. Tentunya suatu bilangan bulat jika dibagi 3, maka peluang sisanya ada 3. Kalau dibagi 4, peluang sisanya ada 4, dan seterusnya. Kalau dibagi 3, sisanya itu ada 3 kemungkinan, bukan peluang, tapi ada kemungkinannya. Jika dibagi 3, kemungkinannya adalah sisa 0, atau habis dibagi 3, bisa bersisa 1, bisa bersisa 2. Nggak mungkin bisa bersisa 3, karena kalau sisa 3 dibagi 3 aja lagi, ya masih dibagi 3 lagi, ntar sisanya 0, ya balik lagi ke situ, periodik komposisinya.
Ini bagian pentingnya. Saya buat berdasarkan ilustrasinya karena untuk bentuk kalimatnya agak rumit. Tapi nanti saya coba jabarin di buku ya, di buku saya berikutnya insya Allah segera terbit beberapa minggu atau bulan lagi. Oke, kalau kita bagi, ini ada A, B. Ini bisa dijadiin 3 kali 3, 9. 9 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, K6, kemudian K7, K8, K9. Oke, komposisinya bisa 0, 0, ya, kedua-duanya, absis dan ordinatnya itu habis dibagi 3. Bisa juga absisnya habis dibagi 3, ordinatnya bersisa 1. Bisa juga begini, dan seterusnya. Singkat cerita, biar cepat, ini jadinya bisa begini. Atau A-nya bersisa 2, B-nya variasi 0, 1, 2. Nah, yang perlu jadi catatan, kalau kondisinya kita mau dialektik pas, segitiga pas, maka XA, XB, XC, begitu juga si YA, YB, YC ya. YA, YB, YC. Itu ketiganya sama atau ketiganya berbeda supaya dia jadi lattice nih. Ya, jadi bisa 0 0 0 karena 0 0 tambah 0 tambah 0 kan 0. Bisa juga ketiganya berbeda. 1 2 3 1 2 3. Bisa juga 0 1 0 1 2. Bisa juga samanya bisa nggak cuma 0 0, bisa 1 1 1, bisa 2 2 2. Ini adalah kombinasi dari angka yang kalau kita jumlahin ya tiganya, hasilnya akan habis dibagi 3. Nah, kalau menggunakan PHP atau pigeonhole principle, kita ngitung K maksimal sehingga tidak kejadian yang diinginkan ini nih. Nggak kejadian ada titik pasnya. Nah, kemungkinannya gimana? Kemungkinannya pertama, kita pilih titik yang pertama itu dari kelompok K1. K1 itu berarti isinya 00 ya. Absisnya 0, ordinatnya 0. Sisanya kalau dibagi 3. Nah, boleh kita pilih K1 lagi. Titiknya bersisa 0 lagi absis dan ordinatnya jika dibagi 3. Ini aman. Kita tidak melanggar klausul pertama sama klausul kedua ini. Ya. Klausul pertama, klausul kedua. Tidak dilanggar. Tapi kalau kita pilih K1 lagi, maka yang kejadian adalah kita melanggar yang bagian pertama. Ketiganya sama. Jadi kita kalau udah kepilih K1, K1, maka jangan pilih K1 lagi. Berarti kita beranjak ke K2. Kok K2? K4. K2 benar. K2 itu 0, 1. Ini nggak mungkin ada 3 titik, masih belum mungkin ya, ada 3 titik yang lattice, yang pas. Terus kita pilih K2 lagi. Berarti sini 01 lagi. Nah, sampai sini kalau kita pilih K3, K2 lagi maksudnya. Kalau kita pilih K2 lagi dari sini, maka kita akan melanggar yang pertama, ketiga sama. Kemudian kalau kita pilihnya si K3 di sini, maka nanti ada K1, K2, K3. Ketiganya berbeda. Akan melanggar juga gitu ya. Jadi intinya tidak boleh ada 3 titik sama atau 3 titik dalam ada K4, K5, K6, nggak boleh.
Ada K7, K8, K9, nggak boleh juga. Ntar nggak boleh lagi misalkan ada 00, 11, 22, itu juga nggak boleh ya. Pokoknya ini sedikit feeling juga mana posisi-posisi yang menyebabkan jumlah absis dan ordinat itu habis dibagi 3 ya. Oke, sampai sini. K3 nggak boleh. Sekarang coba kalau K4. K4 kita pilih. K4 itu isinya 10. Sampai sini masih aman. Karena kalau kita pilih sembarang 3 titik di antara ini, nggak mungkin ada yang hasilnya 3. Kita ambil K4 lagi. 10 lagi. Ini masih tetap aman. Kalau kita pilih K5. K5 itu 11. Kalau kita pilih 3 titik, masih aman juga. Kita ambil satu lagi begini. Masih aman juga. K5 ya. Gini. Nah, sampai sini kalau kita ambil K6, akan terbentuk K4, K5, K6. Kita melanggar yang ini. Ketiganya berbeda. Jadi nggak mungkin ada K6. K7 gimana? Kita cek aja. Bisa nggak sih kalau kita pilih K7 dan seterusnya ya. K7 itu kan 20. Kalau kepilih 20, padahal 2 titik lagi, bisa aja kita pilih 10. Ya, 1 kan di sini udah ada kepilih K4 kan. Ada 10 terus 00. Bisa berpasangan dengan 10 sama 00. Yang atas habis dibagi 3, yang bawah habis dibagi 3. Maka K7 ini tidak memenuhi. Gimana dengan K8? Kalau kita pilih K8, K8 itu isinya 21. Nah, ini bisa kita pilih 2 titik nih. Yang bisa menghasilkan titik pas. Dengan siapa nih? Kan 2 supaya jadi 3 butuh 1. 1 supaya jadi 3, kita bisa pilih 1 aja di sini. Yang atas sudah jadi 3, berarti perlu tambahan 0. Yang bawah baru 2, butuh tambahan 1 ya. 1 tadi kita pilih, udah pilih. 01 juga udah dipilih. Jadi ini tidak memenuhi. Untuk K9, udah jelas nggak memenuhi ya. K9 itu kan 22. Tadi kan udah ada 00 sama 11. Kalau dipilih 22, maka jadi 0 tambah 1 tambah 2 kan 3. Habis dibagi 3. Maka K9 juga tidak memenuhi. Artinya kalau kita udah pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti ini, maka titik berikutnya yang dipilih manapun akan terbentuk segitiga pas. Jadi ini adalah banyaknya titik maksimum sehingga belum terbentuk segitiga pas. Jadi nilai K terkecil, bla 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 ya, ikutin bahasanya, ini adalah 8 tambah 1 ya. 1 itu tambahan 1 titik sehingga pasti terbentuk segitiga pas sama dengan 9. Jadi ini K aja kasih ya. K sama dengan 9 gitu. Yang nggak mungkin ya. Kombinasi yang lainnya ya. Kombinasi yang mungkin itu maksudnya masih belum ada titik pas yang bisa terbentuk. Tadi kan yang barusan kita kerjain kan K1, K1, K4, K4, K2, K2 dulu. K1, K1, K2, K2, K4, K4, K5, K5. Yang pertama. Koma, nanti nggak usah dikasih garis bawah ya. Bisa juga K1, K1, K2, K2, K4, K4, K6, K6. Nah, ini juga masih belum bisa dipastikan. Bisa juga K1, K1, sini K5, K5, K6, K6. Bisa juga K1, K1, kita masuk ke kelompok ketiga,
K7, K7, K8, K8, ya. Nanti dan seterusnya nih. Nanti yang terakhir adalah K5, 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 K6, K6, K8, K8, terus K9, K9. Ini masih koma ya. Terakhirnya titik. Jadi nulis, tapi yang ini nulisnya nggak boleh pakai begini ya, K1, K1, saya tulis aja deh. K2, K2, K1, K1, K2, K2, dan seterusnya. Nanti terakhir K5, K5, K6, K6, K8, K8, K9, K9. Banyaknya adalah berapa tuh? 3 dikali 3 kali 3 milih 3 ya. Tiap kelompok 3 cara. Dari 3 kita milih 2 atau dari 3 kita nggak milih 1 gitu. Jadi ada 27 kemungkinan ini. Oke, setelah dijabarin ini yang tadi baru ke sini. Jadi nilai K terkecil bla 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 adalah 8 plus 1 sama dengan 9. K sama dengan 9. Itu nomor 2.